Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Joko Nuryatin dari Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan tentang uji normalitas dengan SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi uji normalitas, dan yang kedua, kita akan mempraktikkan SPSS dengan uji normalitas. Pengertian: uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih banyak dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Pengertian menurut para ahli. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Menurut Sulianto, uji normalitas bermaksud untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data diuji menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual dengan level of significance 5%. Berdasarkan pengujian ini, data akan 86 dikatakan normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Macam-macam uji normalitas. Ada 5 macam yang akan kita gunakan, 2 diantaranya nanti. Yang pertama, ada uji metode grafis yang memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafis normal PP atau plot of regressional standardized residual. Yang kedua, ada metode chi-squared atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Yang ketiga, ada metode Lilliford, menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliford. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun ada signifikasi yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir ada metode Shapiro-Wilks, menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilks. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Saya sudah menyediakan data berat dan tinggi badan mahasiswa sebanyak 20 orang. Selanjutnya kita membuka aplikasi SPSS. Pada klik varian view, kita tuliskan nama variabel yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan kode X1 dan X2 dengan label tinggi badan dan berat badan. Setelah itu, klik data view, kemudian inputlah data berat badan dan tinggi badan seperti gambar di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap analisis. Di sini kita dapat mengklik menu analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, sehingga akan muncul
tampilan kotak explore seperti di bawah ini. Setelah muncul tampilan kotak explore, pindahkan kedua variabel berat badan dan tinggi badan ke dalam kolom dependent list. Selanjutnya, klik plots pada menu sebelah kanan, kemudian beri tanda checklist pada normalitas plots with test. Setelah itu, klik continue dan OK. Dan berikut adalah tampilan hasil test of normalitas. Hasil analisis dari data hasil SPSS di atas dapat disimpulkan kita mendapatkan dua hasil. Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov yang akan digunakan dengan minimal jumlah responden atau orang sebanyak 30. Dan yang kedua ada Shapiro-Wilks digunakan dengan jumlah responden atau orang di bawah 30. Ketentuan uji normalitas. Jika nilai uji normalitas lebih dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Dan sebaliknya, jika nilai uji normalitas kurang dari 0,05, data dinyatakan tidak normal. Sesuai dengan ketentuan di atas, kita menggunakan data Shapiro-Wilks karena data yang kita miliki hanya 20 responden atau orang. Dan berikut adalah hasil dari Shapiro-Wilks. Untuk hasil Shapiro-Wilks, berat badan sejumlah 0,981 yang mana dinyatakan normal karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan data Shapiro-Wilks tinggi badan adalah 0,001 di mana data tersebut dinyatakan tidak normal karena lebih kecil dari 0,05. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.